Hai semuanya, kenalin namaku Theo. Aku Tias. Dan aku Bella. Nah, kami di sini adalah mahasiswa aktif program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, pernah tahu nggak sih aplikasi akuntansi yang beredar? Hah? Belum? Oke deh, kita cari tahu bareng-bareng yuk. Sekalian nih, pakai objek UMKM yang ada di lingkungan UNED, yakni Kabupaten Jember tercinta. Oke, kita mulai saja. Belle Kosmetik merupakan usaha dagang yang bergerak di bidang perdagangan kosmetik dan perawatan kecantikan dengan katalog produk mencapai lebih dari 200 produk dan lebih dari 20 brand yang masuk dalam badan usaha tersebut. Usaha dagang ini berada di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 43 Jember dan berdiri pada tanggal 15 Januari 2022. Belle Kosmetik didanai oleh pasangan suami istri, yakni Bapak Wawan dan Ibu Wahyu, yang bekerja sama dengan saudari Salsa Bilakansa dalam hal manajemen badan usaha tersebut. Beberapa produk yang ditawarkan oleh toko Belle Kosmetik diantaranya berbagai jenis kosmetik dan skincare seperti bedak, lipstick, maskara, foundation, serum, toner, moisturizer, dan lainnya. Dari beberapa merek baik merek dalam negeri maupun merek luar negeri yang go internasional seperti misalnya Aquaskin, Azarin, Samtin, White Lab, Wardah, Emina, dan masih banyak lagi. Belle Kosmetik memiliki total 14 karyawan yang terbagi dalam berbagai divisi, mulai dari presiden atau owner, yakni Bapak Wawan dan Ibu Wahyu itu sendiri. Kemudian ada manajer operasional sekaligus manajer badan usaha tersebut, yakni Salsa Bilakansa, yang membawahi berbagai divisi. Kemudian seorang akuntan internal Belle Kosmetik, content creator, supervisor, admin, 2 petugas kasir, pramuniaga, dan office boy, yang masing-masing berjumlah 3. Omset per bulan secara normal yang dihasilkan oleh Belle Kosmetik sekitar 150 juta, tergantung dari naik turunnya penjualan. Dan kabar baiknya, dalam 5 bulan berjalan, omset dan laba bersih badan usaha tersebut selalu meningkat. Untuk pengadaan persediaan barang dagang, Belle Kosmetik masih setia mengandalkan official store brand sebagai pemasok utama, karena alasan kemudahan dan keterjaminan dari pemasok itu sendiri. Untuk saat ini penjualan Belle Kosmetik juga sudah tersedia di berbagai macam marketplace yang ada di Indonesia, mulai dari Tokped, Shopee, Akulaku, Lazada, hingga TikTok Shop. Lalu untuk offline store-nya sendiri, Belle Kosmetik sedang berencana nih untuk membuat cabang di Jalan Jawa, Sumbersari, Kaliwates, Kabupaten Jember. Dalam tanya jawab yang kami lakukan beberapa waktu lalu kepada akuntan badan usaha tersebut, beliau mengatakan bahwasanya sistem akuntansi di toko Belle Kosmetik ini pencatatannya masih menggunakan sistem manual yang kadangkala kurang efektif dan efisien, terlebih dalam mencatat arus persediaan dan arus kas. Sehingga hal tersebut riskan dan berpotensi terjadi kesalahan penyajian laporan keuangan bulanan dari Belle Kosmetik. Alasan pencatatan dan pelaporan dengan cara manual disebabkan oleh 2 faktor besar, yakni badan usaha yang masih nanggung dalam persediaan, kas, dan utang piutang. Kemudian faktor kedua yakni aplikasi akuntansi yang berbayar sehingga mengakibatkan manajemen masih kurang setuju dengan pengadaan aplikasi akuntansi berbayar. Oleh karena itu, memang diperlukan sebuah software akuntansi agar pencatatan keuangannya lebih cepat dan terorganisir, serta tersedia dengan gratis atau tanpa berbayar. Nah, salah satu software akuntansi yang cukup populer di kalangan para akuntan dan pengusaha di Indonesia adalah Mayop. Mayop adalah software akuntansi yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi bisnis dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis, atau sebuah paket software olah data akuntansi yang dibuat secara terpadu dan dapat digunakan hanya satu user saja. Aplikasi Mayop dapat digunakan oleh berbagai jenis perusahaan jasa, dagang, manufaktur, dan keuangan. Tidak hanya perusahaan besar saja yang dapat menggunakan aplikasi Mayop ini. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM pun dapat ikut menggunakannya. Penggunaan aplikasi Mayop dalam laporan keuangan terbukti bahwa proses laporan keuangan dapat lebih cepat dan akurat, dikarenakan tampil secara otomatis laporan-laporan yang dibutuhkan dari proses yang dilakukan oleh sistem, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat pengolahan data serta menampilkan laporan keuangan. Dikarenakan Belle Kosmetik belum menerapkan sistem ini dalam pencatatannya,
dan kami hanya mendapatkan beberapa sampel penjualan produk. Untuk bulan Mei 2022, kami asumsikan Belle Kosmetik memiliki beberapa kebijakan akuntansi yang umum digunakan bagi badan usaha yang menggunakan aplikasi akuntansi Mayop ini. Yang pertama, yakni kebijakan umum, yaitu sistem berpasangan dengan dasar akrual basis, periode akuntansi tahunan yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Subperiode akuntansi adalah 12 bulan. Pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo, jurnal khusus, dan jurnal umum untuk mencatat transaksi, serta transaksi menggunakan mata uang rupiah. Yang kedua adalah kebijakan pembelian, yaitu setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan sebesar 10% dari nilai pembelian. Beban transport ditanggung oleh perusahaan. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Termin pembayaran net 30 dan keterlambatan pembayaran hutang didenda sebesar 1% dari nilai hutang atau pembelian. Yang ketiga adalah pengeluaran kas. Untuk pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan cek. Dan setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Kemudian setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Dan sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Kemudian pengisian kas kecil dilakukan ketika saldonya 500.000 atau kurang. Yang keempat adalah penjualan. Untuk setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran 10% dari nilai penjualan. Lalu beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli, dan setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Kemudian termin pembayaran net 30, dan keterlambatan membayar piutang didenda 1% dari nilai piutang atau penjualan. Kami telah mencoba untuk mencatat perkiraan transaksi penjualan dari toko Belle Cosmetics untuk beberapa sampel katalog produk selama periode bulan Mei 2022 di aplikasi akuntansi Mayop. Oke, di sini kita coba ya tutorialnya. Ada bukti pengeluaran kas dibayarkan kepada karyawan untuk pembayaran gaji bulan April 2022. Maka ini adalah pembayaran selain untuk pembayaran utang. Masuknya ke banking. Kemudian, klik spend money. Pada masuk di tabel spend money ini, hilangkan tanda checklist di teks inclusive. Kemudian di PI diisi dengan karyawan. Kemudian memonya diisi dengan pembayaran gaji karyawan bulan April 2022. Dengan cek numbernya jangan lupa BKK 12/1. Dan date-nya 1 Mei 2022. Jangan lupa amount-nya, yakni sebesar Rp2.500.000. Kemudian ke akun di sini, karena ini bayar gaji bulan April, maka akunnya adalah expense payable atau hutang biaya. Kemudian klik use account dan di enter. Jadi out of balance-nya sudah 0. Kemudian teman-teman bisa kontrol plus R untuk melihat jurnalnya. Dan klik OK, kemudian klik record untuk menyimpan.
Yang selanjutnya adalah dokumen transaksi penjualan tunai. Di sini terdapat nonton kontak kopi yang artinya adalah penjualan tunai. Maka masuknya ke sales, kemudian enter sales, dan customer diisi dengan Tiara Kosmetik. Kemudian untuk termin kita isi dengan COD. Pada payment is due-nya adalah COD. Kemudian klik OK. Kemudian di sini ada invoice, kita isi dengan KN01. Enter. Date-nya kita isi dengan tanggal 13 Mei 2022 dan customer PO-nya adalah 122. Kemudian enter. Ship-nya adalah 15 unit untuk produk dengan nomor kode E005 dengan harga 229.000. Enter. Kemudian ship yang kedua adalah 10. Enter dengan produk P006. Enter. Kemudian kita isi harganya 228.000. Kemudian enter. Nah, di sini adalah kita lihat balance due-nya harus sama dengan total jumlah yaitu Rp6.286.500. Kemudian pay to day-nya kita isi sejumlah balance due yaitu Rp6.286.500. Enter. Kemudian balance due-nya 0, artinya ini sudah benar. Dan untuk mengecek hasil jurnalnya kita klik RLR. Di sini adalah hasil jurnalnya, kemudian klik OK. Dan untuk menyimpannya kita klik record. Setelah beberapa transaksi dicatat dalam MIOP, maka bisa dilihat hasilnya seperti ini. I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh, oh. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh, oh. Way oh, way oh, 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 oh. Way oh, way oh. Take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive. Setelah kami mencatat jurnal umum, hal yang perlu dilakukan selanjutnya yakni pembukuan di buku besar. Nah, salah satu keunggulan dengan adanya aplikasi akuntansi seperti ini, salah satunya adalah sistem yang terotomatisasi sehingga dalam pencatatan buku besar Belle Cosmetics sudah tercatat secara otomatis di MIOP. Nah, kurang lebih ini adalah penampakan buku besar Belle Cosmetics selama periode bulan Mei 2022 yang berisi akun-akun sebagai berikut. You got me singing. You could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh, oh. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh,
Selanjutnya, aplikasi akuntansi MIOP ini juga terotomatisasi untuk pembuatan laporan keuangan dari Bele Cosmetics. Penampakan dari laporan keuangan per tanggal 30 Mei 2022 dari penggunaan aplikasi MIOP Accounting didapatkan hasil seperti ini. Penggunaan MIOP Accounting dalam pencatatan transaksi keuangan dapat mempermudah pembuatan laporan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Aplikasi akuntansi seperti MIOP ini juga memiliki sistem yang terintegrasi dan terotomatisasi mulai dari penjurnalan, pengadaan kebijakan akuntansi, sehingga suatu badan usaha dapat menyediakan informasi-informasi terkait badan usaha tersebut atau laporan keuangan secara lebih akurat dan minim dari human error. Namun pada kenyataannya, masih banyak usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Indonesia yang belum menggunakan aplikasi akuntansi seperti MIOP dalam pencatatan keuangannya. Karena memang banyak kendala yang dihadapi UMKM tersebut, seperti sumber daya manusia yang belum kompeten, maupun karena keterbatasan alat penunjangnya. Oleh karena itu, dengan adanya video ini yang menjelaskan tentang implementasi MIOP dapat membuat para pelaku UMKM lebih banyak melakukan pencatatan keuangan secara terintegrasi, terorganisir, dan terotomatisasi menggunakan aplikasi akuntansi seperti MIOP Accounting.